Itu cukup membuat bulu kuduku berdiri. Ia sempat menoleh ke arahku sambil berjalan. Sangat jelas, sepintas kulihat senyumnya. Keberanian yang tersisa dalam diriku langsung rontok. Tapi, aku tetap berdiri tegak demi istriku. Kukeluarkan sedikit kepalaku melalui ambang pintu untuk melihat kemana perginya perempuan itu. Nihil, ia lenyap tanpa jejak meninggalkan sebuah teror di dalam diriku. Tiba-tiba, jantungku hampir dibuat copot oleh sebuah suara keras yang berasal dari dinding ruang tamu. Suara itu seakan-akan membuatku mengira tembok ruang tamu akan runtuh. Aku hanya bisa berdiri dengan wajah tegang. Lalu sebuah lukisan yang menggantung di dinding ruang tamu bergerak-gerak. Bagaimana bisa aku tidak menyadari keberadaan lukisan itu ketika pertama kali memasuki rumah ini? Lukisan itu bergerak-gerak lalu berhenti, tapi aku masih memperhatikan lukisan itu. Lukisan itu adalah lukisan tua berisi suasana persawahan di desa, lengkap dengan penduduk yang tengah menanami padi. Ada sekitar 6 orang penduduk yang membungkuk di tengah sawah. Porsinya tidak terlalu banyak, tapi cukup jelas. Beberapa waktu berlalu, suasana kembali senyap. Aku pun memutuskan untuk menutup pintu sebelum sesuatu yang buruk kembali terjadi. Kupeluk erat-erat istriku seraya berdoa, semoga kehidupan kami di rumah ini baik-baik saja. Di dekat rumah tidak ada musola ataupun masjid, jadi kami melakukan sholat di rumah. Suatu hari seperti biasa, aku mengajak istriku untuk sholat isya. Kami segera bergegas ambil wudhu di kamar mandi. Aku buru-buru ambil air dan segera masuk karena udara dingin yang menusuk. Kami sholat di ruang tamu. Selama sholat, pikiran tidak tenang karena merasa seperti diperhatikan oleh sepasang mata. Istriku juga merasakan hal yang sama. Ia terlihat gusar dan ingin cepat-cepat masuk kamar. Meski ia tidak bilang, tapi aku tahu kalau ia ketakutan. Kuperhatikan baik-baik lukisan itu. Walau tidak menyeramkan, namun intuisiku mengatakan ada sesuatu yang jahat di balik lukisan ini. Lama kuperhatikan, perlahan-lahan kesadaranku memudar. Aku seperti berada di tempat lain, mirip seperti yang terjadi di dalam mimpi. Aku bergegas menyudahinya. Kususul istriku ke dalam kamar. Ia sudah terlelap rupanya. Kutarik selimut dan ikut tidur. Tidak lama berselang, pintu kamar kami terbuka. Aku terperajat dan pandanganku tertarik ke sana. Di ujung kusen aku melihat sepasang mata sedang melihat balik ke arahku. Tidak jelas wujud pemilik sepasang mata itu. Semuanya terlihat buram, seperti ada kabut pekat. Entah ada yang salah dengan mataku atau memang situasi rumah ini berubah 180 derajat. Aku memutus pandanganku dan menyembunyikan wajah di dalam selimut. Deru nafasku membuat udara di dalam selimut menjadi panas. Aku berdoa sebisaku, memohon perlindungan. Tapi ketika aku selesai berdoa, sepasang mata itu muncul di dalam selimut, tepatnya di sela-sela betisku. Aku berteriak sangat kencang. Siti terbangun. "Kenapa, Kang?" Aku tidak bisa menjawab pertanyaannya. Aku sibuk menjinakkan jantungku. Aku tidak berani bilang yang sesungguhnya, takut Siti jadi takut. Jadi kukatakan aku mengalami mimpi buruk. Aku menyuruh Siti tidur padahal sampai subuh aku terjaga. Dengan situasi diteror oleh sosok tidak kasat mata, aku harus tetap menjalani kehidupanku. Pagi-pagi sekali aku pergi ke pasar untuk bekerja dan pulang malam hari. Lelah rasanya harus berjalan kaki setiap hari, tapi aku tidak pernah mengeluh kepada istriku. Seiring berjalannya waktu, sikap istriku mulai berubah. Tebakanku ia mulai kesepian, tinggal di rumah itu. Perlakuannya terhadapku jadi dingin. Kalau aku pulang malam, kutemui dia duduk di ruang tamu menungguku dengan wajah marah. Saat aku hampiri, dia langsung masuk ke dalam kamar tanpa mengatakan apapun. Meja makan di dapur pun kosong. Terpaksa aku tidur dalam keadaan lapar. Pagi harinya Siti berlaku seperti biasa.
Ia kembali ceria dan menyambutku dengan senyuman dan sarapan. Sangat mesra, seakan malam tadi tidak terjadi apa-apa. Aku memakluminya. Wajarlah kalau dia marah kalau aku pulang malam. Namun kondisi bertambah buruk. Siti kini mulai marah dan melempar barang-barang ke arahku tiap kali aku pulang malam. Keributan tidak bisa dihindari. Aku membela diri lantaran aku pulang malam karena aku bekerja. Tapi Siti mulai curiga kalau aku bermain serong dengan wanita lain di pasar. Aku tidak terima dituduh seperti itu. Hubungan kami mulai renggang. Aku tidak lagi menyapa dan makan sarapan yang dibuatkan oleh Siti. Pertengkaran terus terjadi dan semakin parah. Aku akhirnya pisah ranjang dengan Siti. Aku tidak bisa tidur dengannya. Aku putuskan untuk tidur di kamar satu lagi dengan beralaskan tikar. Melewati tengah malam, aku terkejut oleh sebuah tangan yang mengelus lenganku. Begitu aku berbalik, sosok perempuan cantik berdiri di hadapanku. Tidak sekalipun aku mengenalnya, tapi ia sepertinya mengenalku. Perempuan itu menggodaku dan minta ditiduri. Aku ingin menolak, tapi tidak bisa. Aku menuruti keinginan perempuan itu. Keesokan paginya Siti menemukanku tidur telanjang di kamar belakang. Ia marah dan memutuskan pergi dari rumah. Aku marah terhadap diriku sendiri. Bagaimana bisa aku bisa melakukan itu? Dan yang lebih aneh, siapa perempuan itu? Dan kemana perginya dia? Seharian itu aku tidak pergi ke pasar. Aku duduk di ruang tamu memikirkan apa yang baru saja terjadi. Tidak bisa dielakkan lagi kalau semalam aku bertemu dengan sebangsa jin. Aku bingung, harus minta bantuan ke siapa? Tidak mungkin aku pergi ke orang tuaku, malu rasanya. Begitu malam tiba, keanehan kembali terjadi. Dari kejauhan aku mendengar suara musik tradisional. Makin lama terdengar jelas. Orang-orang asing berpakaian adat berdatangan ke rumahku. Wajah mereka hampir sama, pucat dan bermata besar. Aku berdiri dan berusaha pergi, tapi beberapa perempuan paruh baya bertubuh agak gemuk menahanku. Mereka melukis wajahku, sehingga ketika selesai seluruh wajahku putih dan aku mengenakan pakaian adat serba emas. Ruang tamu rumahku mendadak berubah menjadi pelaminan, lengkap dengan dekorasi serba emas dan tamu undangan. Sosok perempuan cantik mengenakan kemben serta penutup kepala emas masuk. Perempuan itu adalah perempuan yang semalam tidur denganku. Ia mengajakku duduk di pelaminan dan menyalami tamu yang datang. Aku seperti orang linglung dan menurut saja. Para tamu makan sesajian dengan lahapnya, sementara aku tenggelam dalam cengkeraman perempuan misterius itu. Pesta berlangsung cukup lama sampai akhirnya orang-orang membawa obor. Ada sekitar 6 orang. Mereka semua menghampiri aku dan perempuan itu dan memanggil-manggil nama Nyai Purnama. Itu sepertinya nama perempuan itu. Salah satu dari 6 orang itu berbicara dengan Nyai Purnama. Aku tidak begitu mengerti bahasa mereka. Namun setelah berbicara, Nyai Purnama menoleh dan tersenyum padaku. Ternyata itu adalah pertanda kalau kami akan diarak keliling desa. Entah desa yang mana. Aku bagaikan setengah bermimpi. Kebun-kebun kosong dan hamparan sawah yang mengelilingi rumahku berubah jadi sebuah pedesaan, lengkap dengan orang-orang desa yang menyambut arak-arakan kami. Aku dan Nyai ditandu menggunakan semacam kereta kuda berukir naga. Namun alih-alih menggunakan kuda, para orang-orang pembawa obor itu menandu kami. Tidak kusangka, di balik badan kurus dan wajah tirus nan pucat, terdapat tenaga besar menyaingi 2 ekor kuda. Perjalanan yang aku alami benar-benar magis. Aku bagai seorang pangeran dari kerajaan yang disambut meriah oleh rakyatnya. Satu persatu wajah misterius yang menyuraki kami, kuperhatikan baik-baik. Ada satu kesamaan pada wajah mereka, yaitu mereka tidak beralis. Agak aneh.
Tapi aku tidak berani bertanya kepada Nyai di sebelahku. Sekitar 1 jam kami diarak sampai akhirnya kembali ke rumah. Herannya, setelah diarak aku merasa sudah sangat mengenal Nyai dia, padahal namanya saja baru aku kenal tadi. Tidak lama, setelah para tamu dan orang-orang pembawa obor itu pergi, kami ditinggal sendiri di dalam kamar pengantin yang sudah dihias sangat indah, lengkap dengan bunga-bunga di atas kasur. Nyai melepaskan pakaiannya hingga tidak selai pun menempel di tubuhnya. Aku pun tergoda dan melakukan hal yang sama. Hasrat di antara kami berdua tidak tertahankan lagi, hingga akhirnya kami melakukan hal yang tidak seharusnya kami lakukan. Sepengalamanku bergaul dengan istriku, aku tidak pernah merasakan hubungan yang senikmat dengan Nyai. Kami benar-benar menyatu jadi satu, dan seakan-akan sukmaku disedot olehnya setelah kami melakukan itu, sehingga aku terkulai lemas di atas kasur, sementara Nyai menghilang menjelang subuh. Ketika berbaring sendiri di atas kasur, aku masih tidak percaya dengan apa yang terjadi. Benar-benar serasa mimpi tapi nyata. Tanpa aku sadari, aku menikahi seorang perempuan bernama Nyai Dia yang entah asalnya dari mana. Tapi aku perlahan-lahan menikmatinya. Aku terjerat olehnya, terutama setelah kami berhubungan. Tubuhku sangat lelah dan aku tidak bisa berpikir lagi. Aku langsung tidak sadarkan diri.